Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ali Ismunadi, SPDI, MPDI. Yang kami hormati Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD. Selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan bahan ajar SD. Perkenalkan saya Hablina Coilma dengan NIM 23010502667, mahasiswi semester 6 Rombel F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memberikan tutorial penggunaan media ajar dan juga penerapan untuk pembelajaran di SD. Nah, berikut adalah videonya. Baik, untuk selanjutnya yaitu video tutorial penggunaan dari media ajar Mari Belajar Teks Pidato Bersama untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD. Nah, untuk yang pertama yaitu di slide utama, nantinya anak akan diperlihatkan yaitu seperti slide di belakang saya ini. Layar utamanya seperti ini. Nanti anak akan diarahkan untuk menekan untuk tanda biru. Nah, tanda biru tersebut nantinya dari slide utama akan dilanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu di menu utama atau di beranda. Nah, di beranda itu terdapat 6 tombol pilihan. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi belajar, yang ketiga ada kuis, yang keempat ada video pembelajaran, yang kelima ada soal ujian untuk evaluasi, lalu yang terakhir yaitu cara penggunaan. Nah, untuk tombol I yang berada di kanan atas ini yaitu mengenai informasi biodata dari pembuat media seperti ini. Sebentar. Nah, terlihat yaitu ini adalah biodata saya sebagai author atau pembuat dari media ajar. Kita bisa klik beranda lagi. Nah, selanjutnya yaitu cara penggunaan. Di sini akan diperlihatkan nantinya yaitu tombol-tombol dan juga pengertian dari tombol-tombol tersebut seperti kembali, selanjutnya, mulai, panduan penggunaan, ada videonya. Nanti bisa diklik juga, lalu ada menu dan juga yang tertera di sini adalah tombol-tombol yang akan diperlukan nantinya. Lalu kita kembali lagi ke beranda atau menu utama, yaitu yang pertama kita akan melihat ke tujuan pembelajaran. Nah, ketika tujuan pembelajaran ini ditekan, nantinya akan diarahkan ke tujuan pembelajaran di hari itu, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran. Setelah itu, ketika ditekan menu utama lagi, akan kembali ke slide menu. Selanjutnya yaitu kita mencoba untuk materi belajarnya. Nah, di sini akan diberikan layar utama materi dari naskah pidato. Bisa diklik selanjutnya. Nanti akan diarahkan beberapa materi yang memang diperlukan di pembelajaran teks pidato tersebut atau naskah pidato. Seperti apa itu pidato, lalu ada struktur-strukturnya, tujuan, dan sebagainya. Untuk di bagian membuat naskah pidato ini, di sini juga telah disediakan yaitu tombol lihat contoh. Nah, itu akan diarahkan kepada slide contoh teks pidato. Di sini sudah disediakan yang nantinya anak-anak dapat melihat dan juga membacanya untuk berlatih. Baik, setelah itu kembali ke menu utama. Selanjutnya itu ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini berisikan dari YouTube, dari link YouTube, berisi tentang materi pidato dan juga video contoh berpidato. Nanti hal ini untuk mendukung pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Lalu selanjutnya yaitu untuk kembali ke menu utama lagi. Di sini anak-anak akan diberikan kuis.
kuis ini nantinya anak akan men-scan barcode yang telah disediakan, yang dimana kuis tersebut tersambung dengan kuis Zep, yang dimana anak-anak harus menyelesaikan kuis tersebut. Ke menu utama selanjutnya yaitu bisa dengan ketika sudah di tahap akhir dari pembelajaran, bisa untuk diarahkan untuk mengerjakan soal ujian. Nah, untuk soal ujian ini bisa dipencet tombolnya. Di sini sudah disediakan barcode dan juga tombol. Nanti anak-anak bisa langsung menekan tombol tersebut yang tersambung dengan quizzes. Untuk hasil dari soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik dan juga nilainya tertera dan ketuntasannya juga terlihat. Teks pidato pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD. Untuk selanjutnya yaitu adalah tentang penerapan media pembelajaran pada pembelajaran di SD. Itu bagaimana? Yaitu ada 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu tahap literasi dan observasi. Itu dengan menggunakan menu, materi, dan juga video yang telah disediakan, bisa diputarkan dengan proyektor. Nah, nantinya siswa diminta atau dapat mengamati dari contoh pidato untuk memahami strukturnya dari salam pembuka, isi, lalu penutup. Untuk selanjutnya yaitu tahap penguatan atau interactive fun. Nah, nantinya bisa dengan kuis yang telah disediakan, bisa dilaksanakan dengan cara berkelompok. Nantinya anak bisa berkelompok lalu menjawab pertanyaan kuis dari masing-masing kelompok. Selanjutnya yaitu ada tahap produksi atau produksi kreatif. Nah, setelah dari jalannya pemahaman siswa yang sebelumnya telah disebutkan pembelajarannya, setelah itu nanti siswa diinstruksikan untuk menulis teks pidato sederhana di buku mereka. Dari PPT sendiri nantinya tetap ditampilkan agar anak-anak tahu dan juga semakin paham apa saja struktur dari teks pidato tersebut. Jika menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL, nantinya anak-anak akan diberikan soal pemantik. Contohnya apakah anak-anak mengetahui apa itu teks pidato dan sebagainya. Setelah itu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelidiki apa yang dimaksud dengan teks pidato, ataupun diberikan sebuah teks pidato yang akan diberikan oleh guru, yang nantinya anak diminta untuk mengamati atau memahami terlebih dahulu dari teks pidato tersebut. Lalu baru setelah itu guru nanti memberikan media. Jika dengan PBL nantinya setelah anak diberikan sebuah teks pidato, nanti anak diberikan pengetahuan atau materi secara awalan saja. Nanti untuk anak-anak bisa memahami sendiri dengan temannya. Lalu setelah itu diberikan media seperti kuis untuk simulasi, yaitu menguji apakah siswa sudah mengenali struktur pidato secara mandiri. Setelah itu, setelah siswa berdiskusi dan melihat penggunaan atau cara penggunaan dari media ajar tersebut yang telah disediakan, akan ditampilkan yaitu di bagian materi kerangka pidato. Nah, setelah itu baru setelah anak-anak mengerjakan dari memahami teks pidato, lalu menulis teks pidato secara sederhana seperti apa yang mereka ketahui, baru guru memberikan penguatan, yaitu dengan menjelaskan secara runtut materi dari teks pidato itu sendiri. Setelah itu baru dilanjut dengan soal ujian atau evaluasi yang dilaksanakan secara individu masing-masing peserta didik untuk mengukur sejauh mana pemahaman dari mereka setelah melaksanakan proses pembelajaran. Begitu. Atas kesempatannya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan kata
baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.